Yang pertama, ke pengadilan agama mana gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang sedang berada di luar negeri? Kemudian yang kedua, prosesnya bagaimana? Yang ketiga, tahapannya bagaimana? Apa aja tahapannya? Yang keempat, syarat-syaratnya apa saja? Dan yang kelima, biayanya berapa? Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kembali saya akan menjawab pertanyaan atau konsultasi dari sahabat viewers yang bertanya bagaimana cara mengurus proses gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang sedang berada di luar negeri, sedang bekerja menjadi TKI, TKW atau PMI di luar negeri. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, yang pertama, ke pengadilan agama mana gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang sedang berada di luar negeri? Kemudian yang kedua, prosesnya bagaimana? Yang ketiga, tahapannya bagaimana? Apa aja tahapannya? Yang keempat, syarat-syaratnya apa saja? Dan yang kelima, biayanya berapa? Baik, langsung kita bahas. Sebelum dilanjutkan, bagi Anda yang memang benar-benar sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini, saya mohon silahkan tonton videonya sampai dengan selesai. Jangan di skip-skip, jangan nonton setengah-setengah atau sepotong-sepotong, supaya Anda benar-benar paham, agar tidak terlalu banyak pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Karena dari beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar itu saya sangat terbatas sekali waktunya. Jadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Langsung saja. Yang pertama, bagi seorang istri yang hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, dan si istri ini kebetulan sedang tinggal di luar negeri, entah itu bekerja sebagai TKW, PMI, atau misalkan ada urusan yang lainnya dan sudah menetap di sana. Sedangkan suaminya masih berada di Indonesia, maka gugatan perceraiannya harus diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman si suami atau tergugat. Contoh seperti ini, pasangan suami istri, sebut saja namanya suaminya adalah Ahmad, istrinya namanya Siti. Ahmad dan Siti menikah di kota Jakarta Barat. Setelah menikah, Ahmad dan Siti tinggal bersama di kota Jakarta Barat. Beberapa tahun kemudian mereka berdua berselisih, punya masalah rumah tangga, sehingga mereka sering cekcok, sering bertengkar, sering berantem, dan akhirnya pisah rumah. Si suaminya, si Ahmad ini pindah ke kota Jakarta Selatan. Kemudian si Sitinya ini, istrinya, ia merantau atau bekerja sebagai TKW, PMI di luar negeri. Namun kondisi rumah tangga mereka tetap tidak bisa dirukunkan kembali, sehingga Ibu Siti bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Maka gugatan perceraiannya harus diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal Bapak Ahmad, yaitu di Jakarta Selatan, berarti ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Kenapa sih nggak ke pengadilan agama Jakarta Barat? Kan dulu mereka menikahnya di Jakarta Barat. Mengacu kepada undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 73 ayat 2, di situ disebutkan bila mana seorang istri bertempat tinggal di luar negeri kemudian hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, maka gugatan perceraiannya harus diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si tergugat atau si suami. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal suami atau tergugat. Yang kedua, prosesnya bagaimana? Apakah harus pulang dulu ke Indonesia atau tanpa harus pulang ke Indonesia? Maka jawabannya bisa diurus tanpa harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Maka prosesnya ada dua cara. Yang pertama, bisa dikuasakan atau diwakilkan kepada seorang advokat atau seorang pengacara atau lawyer. Atau bisa juga dikuasakan kepada saudara yang sedarah. Apakah itu adik ataupun kakak. Ataupun diwakilkan kepada orang tua, itu juga bisa. Dengan cara menggunakan surat kuasa insidentil. Hanya saja kalau menggunakan surat kuasa insidentil itu harus mengajukan permohonan izin dulu kepada ketua pengadilan agama.
Tapi biasanya atau yang lebih sering saya temukan biasanya kalau warga negara Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri hendak mengurus gugatan cerai biasanya menguasakan kepada advokat atau pengacara. Karena kalau advokat atau pengacara tentu sudah sangat lebih paham dan kesehariannya adalah melakukan aktivitas persidangan dan penanganan perkara. Lain lagi kalau menggunakan surat kuasa insidentil. Belum tentu orang yang mendapatkan kuasa insidentil dari saudaranya yang sedang berada di luar negeri, dia benar-benar paham. Atau misalkan dia punya waktu atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Tapi itu pilihan, ya, itu pilihan. Mau menguasakan ke pengacara silahkan, mau menggunakan surat kuasa insidentil juga silahkan, atau ingin mengurus sendiri, maka harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Itu prosesnya. Dan lama pemrosesannya itu tergantung. Kalau misalkan nanti si suaminya atau tergugatnya ternyata hadir di persidangan, maka proses persidangannya itu bisa berjalan kurang lebih 3-4 bulan. Kalau misalkan si suaminya atau tergugatnya tidak menghadiri persidangan, saya rasa 2 bulan atau 2,5 bulan juga biasanya sudah bisa selesai. Itu prosesnya ya. Kemudian yang ketiga, tahapannya apa aja? Kalau misalkan dikuasakan kepada advokat atau pengacara, maka tahapannya ada beberapa tahapan. Yang pertama, menyiapkan berkas terlebih dahulu. Nanti setelah Anda deal dengan pengacara Anda yang Anda tunjuk, misalkan biayanya berapa, teknisnya bagaimana, maka nanti si pengacara Anda akan membuatkan 2 surat kuasa. Surat kuasa untuk bersidang di persidangan dan surat kuasa untuk menghadiri atau mewakili mediasi. Nah, surat kuasa tersebut nanti akan dikirim oleh pengacara Anda ke alamat Anda yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, komunikatiflah dengan pengacara yang Anda tunjuk. Berikan alamat lengkapnya, alamat detail, dan semua berkas yang diminta oleh pengacara Anda. Itu semua demi kelancaran proses yang akan dijalankan oleh pengacara Anda. Nah, setelah surat kuasa khusus sampai ke alamat Anda, silahkan tanda tangani bagian kolom yang harus ditandatangani. Ya, di surat kuasa khusus dan juga surat kuasa istimewa. Setelah Anda tanda tangani kedua surat kuasa tersebut, silahkan bawa surat kuasa tersebut ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah atau negara tempat Anda tinggal. Sampaikan kepada petugas Kedubes atau KBRI di wilayah tempat tinggal Anda bahwa Anda hendak melakukan legalisir surat kuasa. Mereka juga insya Allah sudah pada paham. Nanti Anda akan diminta mana dokumennya, mana berkas yang ingin Anda legalisir. Maka berikanlah surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa. Nanti setelah kedua surat kuasa tersebut selesai dilegalisir oleh pihak Kedubes atau KBRI di negara tempat Anda tinggal, mungkin saja Anda akan dikenakan biaya administrasinya ataupun tidak. Itu tergantung kebijakan di KBRI tempat Anda tinggal. Nah, setelah dilegalisir, maka kirimkan balik dokumen yang sudah dilegalisir tersebut kepada pengacara Anda dengan tambahan beberapa dokumen, yaitu fotokopi paspor serta fotokopi kartu identitas penduduk di tempat atau di negara Anda tinggal. Biasanya untuk PMI atau TKW suka punya juga tuh kartu identitas setempat ya. Kalau di kita kan KTP, nah di sana juga ada, saya rasa ada. Nah, itu juga harus difotokopi. Nanti fotokopi paspor, fotokopi kartu identitas tadi, kemudian buku nikah yang asli, KTP yang asli, beserta surat kuasa khusus dan surat kuasa istimewa yang sudah dilegalisir, kirimkan ke alamat pengacara Anda di Indonesia. Nah, setelah itu silahkan sampaikan kronologisnya seperti apa. Itu bisa diketik atau bisa misalkan lewat telepon diwawancarai oleh pengacaranya. Kronologis dari awal menikah sampai dengan kondisi terakhir. Nanti berdasarkan data yang diperoleh oleh pengacara Anda melalui wawancara ataupun juga lewat formulir, nanti pengacara Anda akan membuat surat gugatan perceraiannya. Nah, jadi setelah semua berkas diterima kembali oleh pengacara Anda, maka selanjutnya yang akan memproses, melakukan pendaftaran, kemudian bersidang, melakukan mediasi, itu adalah pengacara Anda. Jadi Anda tinggal menerima informasi aja, updatean perkaranya seperti apa, perkembangan perkaranya bagaimana. Nah, kemudian nanti pengacara Anda akan meminta untuk menghadirkan 2 orang saksi. Nah, maka sampaikan kepada keluarga Anda yang berada di Indonesia, siapa saja yang mau dijadikan saksi. Dan kalau sudah Anda musyawarahkan dengan keluarga yang di Indonesia, sampaikan kepada pengacara Anda, siapa saja saksinya. Kirimkan foto KTP calon saksi yang akan hadir di persidangan nanti. Berapa orang saksinya? 2 orang saksi. Siapa saja?
boleh siapa saja, orang tua, adik, kakak, kemudian juga teman, tetangga itu boleh untuk menjadi saksi di persidangan perkara perceraian. Nah, kemudian proses selanjutnya tinggal tunggu saja informasi dari pengacara Anda. Dan kalau misalkan nanti sudah selesai, prosesnya sudah diputus oleh hakim, kemudian salinan putusannya sudah terbit, akta cerainya sudah terbit, biasanya pengacara Anda pun akan mengambilkan berkas-berkas tersebut di pengadilan agama tersebut, yang kemudian akan diberikan kepada keluarga Anda yang berada di Indonesia. Atau kalau Anda minta, bisa saja dikirimkan ke alamat Anda yang berada di luar negeri. Itu adalah tahapannya. Nah, sekarang yang keempat, syarat-syaratnya apa aja? Yang pertama, buku nikah asli. Kemudian yang kedua, KTP asli. Kemudian yang ketiga, fotokopi paspor. Yang keempat, fotokopi kartu identitas di tempat tinggal Anda di luar negeri. Kemudian, kalau ada tuntutan hak asuh anak, silahkan sampaikan atau lampirkan akta kelahiran anak yang aslinya. Nah, semua dokumen tersebut kirimkan ke alamat pengacara Anda yang ada di Indonesia. Nanti, buku nikah yang aslinya itu akan diserahkan ke pengadilan agama. Adapun KTP, akta lahir anak yang asli, itu akan dikembalikan kepada Anda. Nah, itu ya, jadi jelas untuk syaratnya. Yang pertama, buku nikah asli, kemudian yang kedua, KTP asli, yang ketiga, fotokopinya saja, ya, fotokopi paspor, fotokopi kartu identitas di negara tempat Anda tinggal. Kemudian, kalau Anda menuntut hak asuh anak, lampirkan juga akta lahir anak yang asli. Itu syarat-syaratnya. Nah, sekarang yang kelima, biaya. Berapa sih Bang biayanya mengurus gugatan cerai dari luar negeri yang dikuasakan kepada pengacara atau kepada advokat? Jawabannya, setiap daerah beda-beda, setiap pengacara punya anggaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk biaya itu hanya bisa dipastikan dengan cara bernegosiasi melalui WhatsApp atau melalui telepon. Silahkan negosiasikan, silahkan diskusikan, silahkan tanyakan berapa anggaran biayanya. Nanti pengacaranya akan mengajukan anggaran biayanya. Kalau Anda merasa mampu dengan anggaran biaya yang ditawarkan oleh pengacara Anda, silahkan sepakati. Kalau misalkan menurut Anda, wah kebesaran Bang, ini anggarannya saya mampunya misalkan sekian juta atau sekian puluh juta. Nah, itu jangan sungkan untuk memberikan penawaran kepada calon pengacara Anda. Nanti kalau misalkan kata pengacaranya, oke deh, ini masih bisa masuk, masih bisa kita jalan dengan anggaran yang Anda tawarkan. Nah, nanti pun kalau menurut pengacara Anda, tawaran balik dari Anda tidak masuk dalam hitung-hitungan mereka, dalam hitung-hitungan pengacara, dalam hitung-hitungan anggaran biaya mereka, mereka pun nanti akan menyampaikan keberatan atau misalkan merekomendasikan Anda untuk mencari pengacara yang lain. Biasanya seperti itu. Ya, jadi untuk biaya sifatnya negosiasi, harus dimusyawarahkan. Pengacara mengajukan anggaran biaya, Anda mengajukan penawaran. Baik, itulah jawaban saya terhadap beberapa pertanyaan mengenai proses gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri warga negara Indonesia yang beragama Islam yang sedang bekerja di luar negeri. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi Anda yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Samtuy Official. Terima kasih bagi yang udah subscribe, semoga rezeki Anda semua selalu bertambah banyak, melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.